Nah, kali ini aku akan share mengenai satu gua di Virginia. Nah, ini di depan gua, foto di depan guanya. Itu guanya namanya Luray Caverns. Jadi waktu itu lagi berkunjung ke tempat teman masa kecil. Dia pindah di Maryland, terus diajak ke Virginia. Jalan-jalan katanya ngeliat keindahan gua di Luray Caverns ini. Gua ini bagus ya. Kalau kita lihat, bagus banget deh. Kalau lihat aslinya ini di gambar ya, nggak seindah aslinya. Tapi kalau di sana kita lihat, dia kan udah dikasih lampu, pencahayaan yang bener gitu. Jadinya bagus banget gitu liatnya. Wah, amazed banget bagaimana ini apa ya, pekerjaan tangan Tuhan, salah satu Tuhan punya, mungkin bukan masterpiece, itu masih small piece, kalau Tuhan kan besar banget ya. Tapi ini bagi kita tuh, lihat tuh apa tuh, tugu berdiri gitu ya, bagus. Terus ini deh kalau apalagi waktu itu saya kan nggak pernah pergi ke gua-gua ya, ini baru pergi ke gua, pas guanya pas yang ini lagi bagus banget. Mungkin juga di Indonesia banyak gua, cuman karena nggak pernah pergi karena mungkin kalau gua di Indonesia mungkin nggak tahu ya sekarang ya, mungkin dulu tuh kesannya kayak ntar gelap, ntar serem. Kalau ini nggak, ini memang gelap, bukan gelap sih, ini remang-remang, tapi ada lampunya warna-warni. Jadi pergi ke sana tuh kayak bagus gitu guanya, jadi lampunya tuh bisa menonjolkan keindahan dari gua ini. Gua ini namanya Luray Caverns. Tadinya dia katanya namanya Luray Cave. Dia ini gua di sebelah barat dari desa Luray apa kota Luray ini di Virginia, Amerika. Dan ini gua ditemukan tahun 1878 ya. Ini gua ini dihiasi dengan speleothems seperti kolom, aliran lumpur, stalaktit, stalagmit. Yang ngerti itu, aku nggak ngerti, cuma baca dari Wikipedia. Flowstone, dan ada kolam cermin. Nah itu kolam cermin, aku pergi ke sana, tahu ada nggak ya di video ini, lupa. Aduh, itu bener-bener super ekstrim, bening sampai kayak cermin, sampai kita nggak tahu itu apa namanya, bahwa itu air gitu. Kita sangka emang kayak cermin bener-bener, karena kan di dalam goa tenang, nggak ada getaran-getaran, jadi dia bener-bener bening, super ekstrim bening. Terus ada pencahayaannya bagus banget, jadi dia bener-bener kayak mencerminkan tempat di atasnya. Jadi kan di atasnya agak tinggi ya, jadi dia kayaknya kayak tinggi juga ke dalamnya gitu, padahal itu katanya sih cuma cetek. Saking dia jernihnya, kita nggak bisa lihat dalamnya karena kan ada pencahayaan sedemikian rupa sehingga pandangan kita nggak bisa tembus ke dasar, dari atas air itu ke bawah tuh nggak bisa kelihatan, karena udah kayak kita ngelihat kaca ada kan kaca-kaca jendela yang kayak di di tempat-tempat interogasi polisi, dari dalam nggak bisa ngelihat, cuman ngelihatnya kayak kaca, padahal dari sebelahnya bisa ngelihat. Nah ini kayak cerminnya tuh bener-bener kayak gitu, jadi kayak dia mencerminkan yang di atasnya dia, jadi nggak bisa tembus ngelihat airnya itu. Kita nggak tahu, padahal airnya itu katanya cuma cetek, cuma 5,5 meter gitu, tapi kita nggak tahu, kelihatannya kayak dalam karena atas yang dia cerminin kan tinggi. Nah ini terkenal dengan Great Stalagmite Organ, sebuah lithopon yang terbuat dari pemogokan berbahan bakar ini istilah ini kagak ngerti deh, solensida, yang mengetuk stalaktit sebagai berbagai ukuran untuk menghasilkan nada yang mirip dengan xilofon ya, garpu tala atau lonceng gitu. Emang ini emang kayak ada ini, udah lama sih, 2010 sudah lupa juga. Ini kebetulan pada ketemu video-video lama, jadi sekali ketemu video lama, jadi sekalian digabungin.
Jadi pengunjung memasuki gua melalui jalan setapak yang melengkung ke bawah melalui gua-gua, akhirnya mencapai Danau Impian. Oh, itu Dream Lake itu yang tadi saya bilang. Terus tenda Saracen, ada yang namanya tenda Saracen, organ stalakpipe agung. Nah, ini bahasa Indonesia jadi aneh. Dan berapa stalaktit dan stalagmit besar. Jalan dilanjutkan ke Sumur Harapan dan peringatan perang untuk menghormati para veteran dari Page County. Kemudian naik ke bagian kecil melewati formasi batuan Telur Goreng dan kembali ke permukaan tanah melalui jalan yang lebih kecil ke pintu masuk. Keseluruhan perjalanan sepanjang 1,5 mil atau 2,4 km. Ternyata sedang juga loh, tapi kita kalau udah jalan di dalam karena indahnya ya, tuh lihatnya bagus, malah kita pengen ngetem gitu, pengen lihat foto apa semuanya. Itu bagus gitu. Itu dapat diselesaikan dalam 45 menit hingga 1 jam. Pengunjung dapat membawa hewan peliharaan kecil dalam tur gua dan hewan peliharaan yang diizinkan di halaman di luar gua. Gua-gua tersebut sekarang menawarkan akses gratis meskipun jalur yang diperpanjang ini memungkinkan akses kursi roda. Oh, jadi udah bisa pakai kursi roda. Cuman sih kalau saya pikir ya bisa sih kalau emang kita mau niat banget. Soalnya kayaknya jalannya turun naik ini. Tapi apalagi ini kan jalannya jauh ya, sekitar 2,4 km. Jadi kalau kita ada disable sebaiknya nggak usah masuk ke dalam sini karena kan perjalanan jauh, nanti udah capek di tengah mau balik susah, mau terus susah gitu kan. Itu jadi yang tadi yang Dream Lake itu atau Danau Impian itu yang kayak kaca banget itu nanti itu dekat ujung kalau nggak salah, lupa. Itu emang tempatnya bagus banget. Di sini dikatakan yang mengenai Dream Lake itu stalaktit dipantulkan di air sehingga tampak seperti stalagmit. Ilusi ini seringkali begitu meyakinkan sehingga orang tidak dapat melihat dasar yang sebenarnya, itu yang tadi saya bilang. Kelihatannya cukup dalam karena stalaktitnya lebih tinggi di atas air. Tetapi pada titik terdalam airnya hanya sekitar 51 cm. Danau itu terhubung ke mata air yang berlanjut lebih dalam ke gua-gua. Terus ada Sumur Harapan, adalah sebuah kolam hijau dengan koin sedalam 0,91 meter. Jadi ya paling 1 meteran ya dasarnya. Seperti Dream Lake, sumur ini juga memberikan ilusi. Cuman terbalik. Kolam itu terlihat sedalam 3 sampai 4 kaki atau 91 sampai 1,2 meter, 91 cm. Tetapi pada titik terdalamnya sebenarnya sedalam 1,8 sampai 2 meter. Jadi sumur ini sebenarnya lebih dalam banget dari yang kelihatan. Tapi karena stalaktit yang di atasnya itu nggak dalam, jadi dia kelihatannya cetek, tapi bahaya itu menjerat. Jadi kalau ada kesempatan, ada rezeki, datanglah ke sini, lihat keindahan alam, kebesaran Tuhan, sambil ya mengucap syukur kepada Tuhan diberi kesempatan melihat, terusnya membesarkan namanya, memuji Dia, pembuat keindahan di dunia. Bayangkan, dunia aja udah begini indahnya gitu kan, apalagi di surga. Maka itu kita harus cari jalan untuk selamat, carilah jalan ke surga. Oke, udah dulu nih, udah mau habis. Tuhan Yesus memberkati. Bye, God bless, love you.